Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Karena saat ini kita kuliahnya daring, jadi untuk pengantar kuliah pengantar asuhan kebidanan pertemuan pertama itu saya akan kasih materi tambahan di luar diskusi ya. Jadi yang akan saya bahas di sini seputar pengawasan terhadap ibu hamil yang kita jadikan standar pengawasan itu adalah buku KIA yang baru ya, buku KIA 2020. Nah, di sini untuk halaman keduanya itu ada tabel yang isinya selama kehamilan itu kita pantau ya, itu kita pantau hamilnya. Nah, yang pertama mari kita lihat. Yang pertama di sini ya. Nah, di sini ada item-item yang perlu kita ketahui. Untuk apa diperiksa, mengapa ya. Nah, ini. Nah, yang paling pertama dan pastinya semua sudah tahu bahwa ketika ibu hamil datang berkunjung, itu yang paling pertama kita tanyakan itu adalah seputar HPHT-nya ya. Yang ini HPHT. Apa itu HPHT? Hari pertama, hari terakhir. Saya kira semuanya sudah tahu cara menghitungnya, bagaimana cara menanyakannya pada ibu hamil, dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, jadi tidak usah saya bahas di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini tampak ada 3 tabel ya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama itu kalau kita lihat tabelnya dibagi 2. Berarti maksud dari tabel ini dibagi 2 adalah minimal pada saat trimester pertama, minimal ibu datang berkunjung periksa kehamilannya itu minimal 2 kali ya, 2 kali. Nah, kalau merujuk ke standar minimal pelayanan antenatal yang lalu, yang sebelum ada ini ya, yang tahun 2020 itu untuk trimester pertama itu standar minimalnya cuma 1 kali. Tapi untuk 2020 ini itu kita naikkan menjadi minimal 2 kali, minimal ya, jadi boleh lebih dari 2 kali. Kemudian untuk trimester keduanya itu minimal 1 kali ya, jadi tetap masih sama dengan standar minimal yang lalu. Trimester kedua 1. Nah, kemudian trimester ketiga di sini kita lihat standar minimalnya saat ini adalah minimal 3 kali periksa. Minimal, boleh lebih, tapi standar minimalnya adalah minimal 3 kali periksa selama trimester ketiga. Jadi trimester pertama berarti umur kehamilan ibu 1 bulan sampai umur 3 bulan. Kemudian trimester kedua itu umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kemudian trimester ketiga umur kehamilannya itu sudah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Jadi minimal kalau di sini 3 kali, minimal 1 kali 1 bulan dia datang periksa. Tapi untuk saat ini tuh dianjurkan kalau sudah masuk minggu-minggu akhir itu biasanya bidan menganjurkan untuk tiap minggu datang periksa ya, untuk mengantisipasi ya, jangan sampai ada komplikasi di akhir-akhir kehamilannya. Oke, selanjutnya kita bahas item yang di sini. Nah, yang item yang di sini itu yang kita isi adalah berat badan pada saat sebelum hamil, atau bisa juga berat badan pada saat kunjungan pertama ya. Kalau misalnya ibunya tidak ingat sebelum hamilnya itu, di sini bisa kita tulis yang kunjungan awalnya.
Kemudian sama dengan kunjungan tinggi badan. Kalau tinggi badan sih tidak terlalu berubah, yang biasanya berubah adalah yang ini. Jadi makanya ditulis di sini yang awal berapa berat badannya, karena untuk timbang berat badan itu dilakukan tiap kali ibunya datang periksa. Jadi kita tahu bahwa terjadi kenaikan atau tidak ini berat badannya selama kehamilan. Nah, tinggi badan kita harus ukur, biasanya diukur 1 kali pada saat kunjungan awal. Kemudian indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh itu atau IMT itu ada rumusnya ya. Ada rumusnya terkait berat badan dengan tinggi badan ya. Oke. Baik, kita lanjut untuk selanjutnya itu tentang timbang. Nah, yang ditimbang di sini adalah timbang berat badan ibu ya. Jadi tiap kali ibunya datang berkunjung itu harus selalu ditimbang berat badannya untuk kita bandingkan dengan berat badan yang awal ya. Itu karena di situ ada penilaian kenaikannya naik atau tidak ya. Nah, kemudian untuk berat badan itu ada juga patokan normalnya ya selama hamil. Jadi selama hamil berat badan itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang ya. Hal ini kenapa penting? Karena kekurangan atau kelebihan nutrisi itu dapat menyebabkan kelainan yang tidak diinginkan pada wanita hamil. Nah, kekurangan makanan dapat menyebabkan anemia, abortus, partus prematurus, inersia uteri, dan hemoragi postpartum. Ada juga bisa menyebabkan sepsis puerperalis dan sebagainya ya. Jadi banyak dampak yang akan timbul ketika terjadi kekurangan berat badan dari normalnya. Nah, sedangkan makan secara berlebihan, karena bisa jadi wanita tersebut salah mengerti kalau misalnya dijelaskan bahwa ibu selama hamil harus makan 2 porsi atau 2 kali lipatnya daripada waktu sebelum ibu hamil. Jangan sampai dia salah paham di situ, akhirnya makannya berlebihan. Nah, hal itu dapat menyebabkan komplikasi, antara lain terjadi yang namanya preeklamsia, bayi terlalu besar, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi, ketika dapat pasien, anjurkanlah wanita tersebut untuk makan secukupnya, ya, secukupnya, dan perlu untuk selalu menilai berat badannya. Nah, kemudian untuk berat badan, kenaikan berat badan pada wanita hamil itu rata-rata 6,5 kg sampai 6 kg, atau biasa perkirakan sekitar setengah kilo atau 1/2 kilogram per minggunya untuk kenaikan berat badannya, yang kita anggap normal ya. Nah, kemudian selanjutnya ukuran lingkar lengan atas. Nah, yang mana itu ukuran lingkar lengan atas, atau biasa kita singkat dengan istilah lila ya. Nah, untuk lingkar lengan atas ini boleh diperhatikan di sini. Nah, ini biasanya lila itu kita ukur di sini ya. Ini pakai metrin atau ada pengukur lila yang khusus ya. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini adalah nilai normalnya itu berapa. Nah, untuk ukuran lila normalnya itu 23,5 cm ya. Kurang dari ini berarti itu ibunya kita anggap mengalami yang namanya kek. Oke. Apa itu kek? Nah, nanti Anda cari tahu ya apa itu kek. Oke, selanjutnya kita masuk ke
periksa tekanan darah. Ya, periksa tekanan darah pastinya semua sudah tahu apa itu periksa tekanan darah ya. Jadi untuk tekanan darah itu sama kenapa perlu atau penting untuk kita periksa, jangan sampai ada keluhan ya. Salah satu bentuk indikasi atau indikator yang kita dapat jadikan untuk menarik suatu diagnosis kalau misalnya tekanan darahnya ibu meningkat selama kehamilan ya. Itu jangan sampai kita curigai terjadi hipertensi selama kehamilan ya. Jadi nilai normal itu harus Anda tahu yang mana normalnya ya. Jadi kalau berdasarkan teori itu normalnya 120 mmHg per 80 mmHg ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah periksa tinggi rahim. Tinggi rahim atau biasa kita istilahkan di sini, kalau tinggi rahim itu adalah TFU, tinggi fundus uteri ya. Itu biasa istilahnya tinggi rahim. Nah, itu kita ukur berapa kenaikannya atau tiap kali ibunya kunjungan ya. Itu biasanya patokan kita adalah Leopold. Jadi ada Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Ini terkait tinggi fundus uteri. Nah, untuk normalnya itu nanti Anda akan kita bahas nanti lebih lanjut ya. Itu pembahasannya agak panjang. Nah, kemudian yang perlu kita periksa selanjutnya adalah periksa letak dan denyut jantung janin. Nah, sama letak janin itu biasanya kita ketahui melalui pemeriksaan Leopold ya. Nah, kemudian DJJ ya atau denyut jantung janin, yang perlu kita ketahui di sini adalah nilai normalnya. Kalau denyut jantung janin itu normalnya 120 kali per menit sampai dengan 160 kali per menit. Nah, itu normalnya. Jadi kalau kurang dari ini itu beresiko, lebih dari ini itu juga beresiko. Jadi harus dideteksi secara dini apa yang terjadi ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita periksa itu adalah status dan imunisasi tetanus pada ibu hamil. Imunisasi tetanus. Nah, untuk imunisasi TT pada ibu itu kita punya juga standar untuk imunisasi TT-nya ya. Nah, nih bisa dilihat di sini imunisasi TT ini ya. Nah, untuk imunisasi TT itu pemberiannya selama hamil itu 2 kali dengan interval 4 minggu ya, dengan interval 4 minggu. Jadi dari TT1 ke TT2 selama hamil itu biasanya kita intervalnya itu 4 minggu ya, interval 4 minggu. 4 minggu. Nah, ini di sini bisa kita perhatikan TT1 itu merupakan langkah awal untuk lama perlindungannya, langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Nah, kemudian TT2 itu 1 bulan setelah TT1 atau 4 minggu ya selangnya. 1 bulan setelah TT1. Nah, masa atau lama perlindungannya itu sekitar 3 tahun. Nah, kemudian selanjutnya TT3 6 bulan setelah TT2. Nah, itu masa perlindungannya selama 5 tahun.
TT4 12 bulan setelah TT3 itu masa perlindungannya sekitar 10 tahun. Kemudian TT5 itu 12 bulan setelah TT4 atau masa perlindungannya lebih dari 25 tahun. Nah, biasa ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau misalnya pengantinnya atau ibu hamilnya misalnya cepat hamil ya, cepat hamil. Kemudian sebelum hamil itu pengantinnya sudah dikasih TT1, TT kan biasa memang suntik pengantin ya. Jadi suntik calon pengantin ya, imunisasi cateng namanya. Nah, itu imunisasi TT di situ. Nah, bagaimana itu, Bu? Nah, kalau misalnya sudah dikasih TT, nah untuk selama dia hamil itu kita kasih kembali TT ya, karena bisa diperhatikan di sini untuk TT1 itu kalau yang baru dikasih ya, itu baru merupakan langkah awal ya untuk pembentukan kekebalan tubuh. Jadi masa perlindungannya itu belum ada ya, jadi baru awal pembentukan. Jadi silakan dikasih hitungan TT1 tanggal berapa. Nah, untuk TT berikutnya itu selang 4 minggu ya, selang 4 minggu dari TT1. Nah, misalnya ada lagi pertanyaan, Bu, bagaimana kalau ibunya cepat hamil sedangkan dia sudah dapat TT2 ya, misalnya belum cukup 3 tahun anaknya, dia hamil lagi. Nah, oke, berarti kita kasih kita kasih TT ketiga ya. Jadi yang penting di sini ini selang pemberiannya ya. Jadi 6 bulan dari TT kedua ya. Jadi kalau 6 bulan dari TT kedua minimal 6 bulan dari TT kedua itu aman-aman saja. Tapi kalau misalnya kurang dari 6 bulan, misalnya baru 5 bulan dia sudah misalnya dari TT2 itu dia cepat melahirkan, dia di TT2 itu umur berapa ya? Kenapa belepotan? Misal dia TT2-nya baru beberapa bulan dikasih terus melahirkan misal. Nah, setelah melahirkan belum cukup 6 bulan sudah hamil lagi. Nah, berarti jangan dulu di TT, jangan dulu dikasih imunisasi TT ketiga ya. Nanti cukup 6 bulan atau lebih dari 6 bulan baru kita kasih TT ketiga. Jadi bisa jadi imunisasi pada kehamilan berikutnya itu dia cuman 1 kali dikasih imunisasi dengan status imunisasi TT ketiga itu ya. Jadi jangan sampai di pikirannya setiap hamil itu harus 2 kali di TT. Nah, tidak, tergantung ininya, harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan yang ininya. Ini dengan yang ini. Oke, terima kasih.